Shalom Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur dan kita terus mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita sampai hari ini. Kita bersuka cita dan kita mau memuji Tuhan karena Tuhan baik bagi saya dan saudara. Mari kita bersuka cita, kita naikkan pujian kita, Sungai Sukacitamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dan biarlah hati kami terus menyembah Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan dan kami siap dalam kehidupan kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 21. Begini firman Tuhan dan saya akan bacakan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai pengajaran mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Amin. Mari kita akan berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami ingin bersama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menuntun lidah dan bibir kami. Kuasa Roh Kudus-Mu akan memberkati kami ketika kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membaca kutipan teks Yesaya yang merujuk kepada Roh Allah, Roh yang sama yang membawanya ke Nazaret. Roh Kudus dalam teks bacaan Lukas membimbing dan memberdayakan orang untuk pelayanan. Dalam kutipan kita, kitab Yesaya, Roh Tuhan mendiami pembicara dengan maksud memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kepada mereka yang secara ekonomi kurang beruntung dan terpinggirkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, bersama orang-orang miskin sebagai sebagian kelompok besar pada saat itu, kabar baik juga diberitakan kepada para tawanan, orang buta, dan orang-orang yang tertindas. Kabar baik yang disampaikan Tuhan Yesus adalah datangnya tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana Allah akan memulihkan umatnya yang mau mengikut dan umatnya yang mau mempercayai kepada Allah. Bapak, Ibu, orang miskin, orang buta, orang tahanan dalam Lukas adalah orang-orang yang kurang beruntung pada saat itu. Orang-orang yang umumnya disebabkan oleh karena sistem yang tidak adil, sistem yang lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebagai dari mereka berasal dari masyarakat yang lapisan bawah, orang-orang yang sering tidak masuk dalam hitungan, bahkan mereka terkucilkan, terpinggirkan. Kabar baik ini juga disampaikan kepada orang buta yang dapat diartikan secara fisik mereka sehat, tetapi mereka tidak bisa melihat dunia sekitar karena mereka terlalu memikirkan kepentingan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kelompok orang-orang inilah yang dituju oleh Allah untuk mendapatkan pemulihan dan sebagai penerima kabar baik yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kabar baik yang diberitakan dan diproklamasikan oleh Yesus Kristus harusnya kita yang menggenapi pada saat ini. Kita mewujudkan tahun rahmat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas gereja adalah memenuhi panggilan Tuhan, yaitu menghadirkan tahun rahmat bagi setiap orang. Karena pada saat ini kita tahu banyak sekali orang-orang yang dipinggirkan, banyak orang yang tersisih, banyak orang yang sedang mengalami penderitaan dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam persoalan. Dalam teks bacaan kita malam hari ini, kehadiran Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nas ini. Jadi penggenapan dari Tuhan Yesus sendiri adalah penubuatan kitab Yesaya. Dalam kuasa Roh Tuhan, Yesus adalah orang yang telah dipilih oleh Allah dan diurapi untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Melalui pelayanannya, dia mengerjakan banyak hal. Melalui mujizatnya, dia banyak menyembuhkan orang, sehingga banyak orang mendapatkan dan dapat melihat keselamatan dan pemulihan, serta memiliki pengharapan yang ditawarkan oleh Allah. Pengharapan yang ditawarkan oleh Allah adalah satu pengharapan yang abadi, pengharapan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Yesus memberitakan kabar baik bukan hanya kepada orang miskin,
orang buta, orang kaya, pejabat. Tetapi kabar baik, tahun rahmat Tuhan yang diberitakan oleh Tuhan itu bagi semua orang yang mau memiliki hati untuk percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk mendatangkan pengharapan yang pasti bagi kita. Tugas kita hanya satu, untuk mempercayai. Tugas kita hanya satu, untuk mengikuti kehendak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Amin. Selamat menjadi anak Kristus yang berpengharapan kepada Kristus. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Ajar kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Ketika kami mau mempercayai akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan, kami memiliki pengharapan. Kami memiliki hidup yang Engkau janjikan, yang lebih indah dari segalanya. Bahwa pada saat ini kami ingat untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Biarlah Tuhan terus akan membebat, Tuhan terus akan menolong, sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami juga mau serahkan untuk saudara kami yang pada saat ini sedang menderita COVID. Kiranya Tuhan terus akan memberkati dan memulihkan sehingga boleh beraktivitas kembali seperti kemarin, seperti waktu-waktu lalu. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa, serangkaian acara Minggu Advent, Natal, semua kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati untuk panitia yang sudah terbentuk, berkati untuk pengerja gereja, berkati untuk
gembala jemaat. Kiranya gereja kami boleh mendatangkan berkat bagi saudara-saudara kami. Biarlah kasih karunia Kristus boleh menyertai gereja kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.